Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masamba porak-poranda akibat banjir bandang. Banjir di Masamba akibat akumulasi curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan penyebab meluapnya air Sungai Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mendatangkan banjir bandang. Bencana ini akibat akumulasi curah hujan. Banjir di Masamba bukan diakibatkan hujan pada Senin 13 Juli 2020, tapi akumulasi hujan hari-hari sebelumnya, kata Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Indra Gustari, dalam telekonferensi di Jakarta Minggu 19 Juli 2020. Indra menjelaskan sebagian besar wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Namun, ada sejumlah wilayah yang masih mengalami musim hujan, termasuk Luwu Utara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Saya akan berusaha menanggapi artikel ini karena memang diminta tanggapannya. Hujan bukan penyebab banjir bandang di Masamba. Tanggapan saya bertentangan dengan judul artikel ini. Berikut penjelasan saya, Joko Suryanto, ahli hidrolog. Pengertian banjir bandang. Banjir bandang mempunyai sifat datangnya tiba-tiba, biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang ini terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, dan pada daerah bukit dengan adanya penutupan aliran tersebut terjadi genangan yang tersimpan. Karakteristik banjir bandang datang dengan tiba-tiba. Ciri khas yang dimiliki oleh banjir bandang adalah terjadi dengan cara yang tiba-tiba, dan biasanya datangnya air yang tiba-tiba ini langsung bersifat besar. Yang kedua, karakteristiknya terjadi hujan lebat yang turun tidak kunjung berhenti. Ciri-ciri lainnya yang dimiliki oleh banjir bandang adalah terjadi karena hujan lebat yang bersifat terus-menerus atau tidak kunjung berhenti. Biasanya banjir bandang ini akan terjadi maksimal selama 6 jam. Ini dalam artikel Bapak Indra, tanggal 12 Juli 2020 atau hari Minggu, curah hujan di atas 50 dalam 10 hari. Jadi memang benar karakteristik ini hujan terus-menerus selama 10 hari. Jadi meluap pada 13 Juli, tutur dia. Ini data BMKG, fakta kejadian hujannya. Karakteristik yang ketiga, durasi terjadinya banjir relatif singkat. Ciri khas banjir bandang yang selanjutnya adalah terjadi dalam durasi yang cukup singkat, dengan genangan air yang diakibatkan oleh banjir bandang ini relatif tidak banyak. Banjir bandang tetap merupakan suatu genangan, hanya saja air yang akan mengenangi itu datangnya dengan tiba-tiba dan berlangsung dalam durasi yang tidak terlalu lama. Biasanya maksimum 6 jam. Tinggi genangan air akibat banjir bandang ini mempunyai ukuran antara 3 sampai 6 meter. Jadi ciri karakteristik yang keempat itu tinggi genangan air di antaranya 3 hingga 6 meter. Karakteristik kelima membawa beberapa material lainnya.
Ciri khas yang menonjol lainnya dari banjir bandang adalah memuat banyak sekali material-material yang bisa dibawa oleh air banjir tersebut, antara lain lumpur, kerikil, batu, hingga pepohonan. Oleh karena banyaknya material yang diangkut ini menyebabkan banjir bandang ini sebagai bencana yang menyebabkan banyak sekali kerugian material. Ini ada artikel lain menyatakan membuktikan rumah jabatan terendam lumpur 2 meter. Bupati Luwu Utara mengungsi bersama warga. Nah, ini terbukti. Karakteristik yang kelima ini terbukti, jadi membawa material yang cukup banyak. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya banjir bandang. Menurut Bapak Indra, karena curah hujan intensitas yang terus-menerus. Tidak, karena curah hujan itu relatif tetap. Yang jelas karena satu, kerusakan hutan di hulu. Penebangan liar hutan yang dilakukan sudah berlangsung lama mengakibatkan aliran limpasan permukaan atau runoff meningkat. Jadi ada peningkatan runoff di hulu, di atas yang harusnya itu bagian atas daripada das itu meresapkan air, ternyata ada kerusakan, akhirnya menimbulkan runoff. Runoff ini karena banyak sampah yang bekas galian liar, akhirnya alirannya tersumbat. Yang kedua, terbentuknya bendungan secara alami yang berada di hulu. Nah, ini akibat sampah-sampah tadi yang akibat perusakan hutan akhirnya memampat atau menutup aliran-aliran yang sangat curam oleh sampah-sampah tadi, akhirnya terjadi bendungan atau membendung. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang adalah adanya bendungan yang berada di hulu. Hal ini terjadi karena sisa-sisa penebangan liar yang menghalangi aliran sungai akhirnya membentuk bendungan. Ketika bagian hulu ini sudah penuh terisi air, maka air tersebut akan membludak atau tumpah atau menumpahkan air tersebut ke area yang berada di sekelilingnya. Hal inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di suatu wilayah. Jadi contohnya merupakan kalau bendungan itu jebol. Nah, ini juga seperti itu. Jadi alirannya langsung tumpah. Jadi bukan karena runoff sesaat, bukan, karena ada tampungan di atas sana, kemudian hujan terus-menerus, akhirnya limpas menggerus bendungan alami tadi, akhirnya dan kebetulan juga jenuh, akhirnya beserta lumpurnya ke bawah. Jadi hujan bukan penyebab banjir bandang, karena curah hujan itu tetap. Ini saya akan lampirkan data. Ini Kecamatan Masamba. Ini sungai yang melintasi Kecamatan Masamba seperti ini. Nah, ini bukit-bukitnya, ini sungainya. Nah, ini lokasi kerusakan hutan pada elevasi plus 134 meter. Kemudian dampak dari banjir bandang itu ada di sini, yang jelas banyak, tapi saya lampirkan yang paling bawah. Jadi lokasi banjir bandang itu elevasi 7 di Malangke Barat. Ini kerusakan hutannya, ini A, saya kasih tanda A, ini B, ini C. Ini luasnya, jadi A itu 21, B 10 hektar, C 56 hektar, total 89 hektar. Nah, ini runoff dari penggundulan hutan inilah akhirnya tersumbat. Nah, perlu diselidikin tersumbatnya di mana. Nah, seperti ini gambar bukit, ini sungai-sungainya. Nah, ini A, B, C yang hutannya rusak tadi, yang 89 hektar. Nah, seperti ini juga saya ulangi lagi.
Nah, ini secara masing-masing. Ini elevasinya 134, luas areanya 21. Ini posisi A. Ini bukit yang B 10 hektar. Ini bukit C 56 hektar. Nah, ini bukti ada kerusakan hutan di atas. Banjir bandang menerjang Kecamatan Masamba, Sambang, Bebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Tadi yang saya sampaikan itu Malangke Barat di Kabupaten Luwu Utara pada Senin malam 13 Juli 2020 sebanyak 14.000 orang terdampak banjir dengan 36 orang diantaranya meninggal. Nah, ini cukup banyak korbannya yang meninggal, 36 orang. Jadi banjir bandang itu akibat kesalahan kita sendiri karena merusak daerah resapan. Karena hujan itu rahmat, hujan itu banyak barokahnya, hanya Allah yang menurunkan hujan. Kalau kita menyalahkan hujan, berarti kita menyalahkan Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah juga akhirnya berprasangka buruk pada kita. Sekian, terima kasih perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.